Artinya prioritasnya hari ini adalah di dua, penyelesaian jalan provinsi dan kemudian penyelesaian 140.000 warga yang tidak punya listrik. Itu fokus utama. Dan menambah RKB baru untuk SMA dan SMP. Gubernur Jawa Barat terpilih, Deddy Mulyadi mengungkapkan, masyarakat Jabar patut bersyukur lantaran mendapat penjabat gubernur seperti B. Mahmudin yang memiliki visi dalam membangun Jabar dan jujur dalam menjalankan tugas selama 2 tahun ke belakang. Maka saya bersyukur masyarakat Jawa Barat mendapat PJ Gubernur yang sehebat ini punya visi kemudian orientasinya bekerja jujur, berintegritas dan memberikan ruang terbuka pada saya. Berbeda dengan B. Mahmudin, Deddy Mulyadi menegaskan jika dia merupakan gubernur yang dipilih langsung oleh masyarakat Jabar sehingga harus segera menepati semua janji-janji kampanyenya. Nah, kan saya menyampaikan bahwa saya ini pilihan politik publik 62,22%, artinya saya akan ditagih janji kampanye yang saya sampaikan. Seluruh janji kampanye yang saya sampaikan itu harus direalisasikan lewat organisasi perangkat daerah Provinsi Jabar, kata Deddy Mulyadi. Sementara penjabat Gubernur Jabar, B. Mahmudin mengaku secara bertahap sudah mulai melakukan masa transisi bersama Deddy Mulyadi. Salah satunya penyesuaian postur APBD untuk pembangunan Jabar ke depan. Tadi malam beliau menyampaikan apa bedanya perjalanan dari Jawa Tengah ke Jawa Barat. Jadi kalau Jawa Tengah itu jalannya mulus, begitu kalau kita tidur Jawa Tengah ke Jawa Barat, begitu duduk-duduk, nah itu sudah Jawa Barat. Jadi beliau pertama fokus pada perbaikan jalan. Ya itu jadi sangat baik. Dan ya mungkin kalau saya dalam sampai tanggal 6 ya bukan hanya penyesuaian untuk menyelesaikan. Ya, Tambahan Pak Gur. ya, yang pertama kita mengucapkan terima kasih ya pada pemerintah, pada Pak Presiden, Pak Prabowo Subianto, Pak Mendagri, Komisi 2 DPR RI, kemudian KPU Bawaslu yang hari ini menyepakati tanggal 6 Februari 2024 2025 pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Tentunya kan ini momentum yang sangat strategik kita untuk melangkah sehingga ketika sudah dilantik nanti langsung bekerja. Maka saya bersyukur masyarakat Jawa Barat mendapat PJ Gubernur yang sehebat ini, punya visi, kemudian orientasinya bekerja, jujur, berintegritas, dan memberikan ruang terbuka pada saya untuk bekerja dalam setiap hari merumuskan kebijakan-kebijakan yang nanti dilakukan setelah menjabat. Nah kan saya menyampaikan bahwa saya ini pilihan politik publik 62,22%. Artinya saya akan ditagih janji kampanye yang saya sampaikan. Nah seluruh janji kampanye yang saya sampaikan itu harus direalisasikan lewat siapa? Organisasi perangkat daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk itu apa yang menjadi prioritas? Kepentingan publik. Layanan dasarnya apa? Layanan dasarnya layanan pendidikan. Gimana anak-anak Jawa Barat bisa sekolahnya SMA. Kemudian layanan kesehatan. Gimana rakyat Jawa Barat semuanya terlayani layanan kesehatannya dari mulai tingkat puskesmas sampai rumah sakit. Nggak boleh lagi ada antrian orang di Hasan Sadikin untuk dapat operasi. Seluruhnya harus tersebar di seluruh daerah. Setiap rumah sakit punya kemampuan yang sama. Kemudian juga layanan infrastruktur. Gak boleh lagi di Jawa Barat ada jalan yang rusak, yang bolong, harus lebar-lebar. Nanti kualifikasinya dirubah, mana jalan daerah pertanian, mana jalan daerah industri. Mobil yang lewatnya kapasitasnya berapa, jalannya harus berubah, gak boleh lagi tetap seperti itu. Nah, kemudian rakyat Jawa Barat harus mendapat pasokan listrik yang 140.000 harus kelar. Kemudian rakyat Jawa Barat harus mendapat jaminan layanan air bersih, jaminan layanan perumahan yang murah, atau masyarakat tidak mampu dibantu perumahannya. Nah, seluruhnya itu kan perlu uang. Maka uangnya ada di Kasda Provinsi Jawa Barat yang sudah ada dalam rencana kerja 2025. Nah, tentunya seizin Pak PJ, saya dan diminta juga tim transisinya yang bentuk Pak PJ. Tetapi seluruhnya adalah pejabat Pemprov, tidak ada orang luar. Nah, sehingga akan dilakukan perubahan-perubahan arah kebijakan keuangan
yang akan diarahkan untuk belanja kepentingan publik yang real dirasakan langsung oleh masyarakat. Untuk itu pasti ada nomenklatur yang digeser, jumlah besaran di nomenklatur itu yang dirubah, angka-angka yang dianggap tidak efisien dan tidak produktif itu akan dicoret. Inilah yang akan didorong sehingga seizin gubernur yang ke-17, setelah saya menganalisis bersama sahabat kembaran saya Deddy Mulyadi, maka ditemukanlah angka yang mudah-mudahan lah bisa di atas 2 triliun untuk belanja publik di perubahan. Sehingga saya sudah menyampaikan ke Pak PJ, kita ingin jalan di Jawa Barat selesai tahun ini. Pak, soal ketimpangan anggaran yang dibahas kemarin itu, yang katanya ada admin juga yang bisa mencairkan dana hibah sendiri, itu yang ugal-ugalan ya, itu gimana? Ugal-ugalan itu kan bukan pernyataan saya aja, itu pernyataan inspektorat loh. Jadi memang terjadilah pengelolaan keuangan di mana ada admin yang menguasai sistem sehingga dia bisa memasukkan anggaran, bisa memproses dan bisa mencairkan. Nah ini kan ke depan harus segera ditertibkan sehingga anggaran di Jabar itu terkontrol dengan baik dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Dan yang paling utama, mulai saat ini seluruh OPD akan mengumumkan jumlah anggaran dan jenis kegiatan kepada masyarakat. Apakah nantinya tidak akan ada atau mengurangi hibah-hibah seperti yang sebelumnya? Kita akan mengkoreksi. Jadi gini, kita hari ini tidak akan memprioritaskan hibah. Kita akan memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Jadi tahun ini jalan provinsi harus selesai 100%. RKB harus terbangun, RKB SMA terutama. Puskesmas harus segera tertata, rumah sakit harus tertata. Tetapi tentunya prioritasnya hari ini adalah di dua, penyelesaian jalan provinsi dan kemudian penyelesaian 140.000 warga yang tidak punya listrik. Itu fokus utama ya. Dan menambah RKB baru untuk SMA dan SMP. Untuk penambang ilegal itu bagaimana Pak? Gimana? Untuk penambang ilegal. Penambang ilegal kan sudah ditutup oleh aparat kepolisian hari ini dan Satpol PP. Dan selanjutnya kami akan membuat tim. Kemarin kan sudah tuh saya tayangkan di channel saya untuk membuat tim apakah proses hukumnya akan arah kemana? Apakah pidana umum atau pidana khusus? Nanti tim yang memutuskan. Untuk Banke akan di stop nggak sih Pak? Kan secara kan 6 triliun udah menyebar ke 27 kota kabupaten. Oh kita tunda dulu. Kita tunda dulu dan diarahkan pada visi yang saya sampaikan tadi. Dan kemudian termasuk kan kita sudah sampaikan tuh sekarang pada publik. Misalnya bantuan bagi hasil kan ada 6 triliun yang duit sudah diserahkan dalam bentuk bagi hasil. Dan kita sudah tegaskan bantuan bagi hasil itu 100% untuk jalan. Jadi pajak kendaraan bermotor 100% untuk jalan. Nah jalan itu kan nanti ada kelengkapannya, ada marka jalan, ada PJU, ada trotoar, ada drainase. Nah ini bagian dari kelengkapan. Tapi yang pertama sekarang jalan dulu. Setelah jalan nanti di PJU diterusin berikutnya. Jadi kita semua saya targetkan di dalam 2 tahun 2025-2026 seluruh jalan provinsi dari provinsi, kabupaten dan desa selesai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.